Meninggalnya aktivis HAM terkemuka Munir dalam sebuah pesawat Garuda tujuan Amsterdam pada 7 September 2004. Tidak hanya mengejutkan keluarga dan rekan-rekannya, luapan kesedihan masyarakat pada hari-hari setelah kematian tragis yang menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan salah satu tokoh sosial dan politiknya yang paling terkemuka. Pada usia 38 tahun, Munir sudah menjadi suara kesadaran dari sebuah bangsa yang telah mengalami 4 dekade kepemimpinan otoriter dan kini mengharapkan sebuah masa depan yang tanpa represi, keresahan negara dan sensor. Namun waktu itu melamun. Potensi Munir bukan hanya terbatas pada bidang keahliannya dan upayanya memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia. Selama tahun-tahun terakhir ini, Munir berkembang menjadi otoritas terpandang dalam masalah pertahanan dan keamanan. Ia mampu memahami dan mengkritisi sebab-sebab struktural dari kekerasan yang dihadapinya sejak tahap awal karir sebagai seorang tenaga bantuan hukum. Berangkat ke Belanda pada 6 September malam, Munir berencana untuk melanjutkan studinya dalam hukum HAM internasional dan implikasi-implikasi konflik bersenjata terhadap konsolidasi demokrasi dan kebebasan individu. Dia telah memilih Aceh sebagai topik untuk tesis yang akan digarap di Universitas Utrecht dan bertekad untuk memulai studi doktoral setelah itu. Potensi pemikiran Munir lah yang membuat kematiannya terasa luar biasa tragis. Jika segalanya berjalan sesuai dengan rencana, dia akan kembali ke Indonesia pada 2008 atau 2009. Pada saat itu perkembangan kemampuan analisisnya yang sekarang pun sudah luar biasa akan membuatnya mampu terlibat secara lebih intens dalam penciptaan kebijakan-kebijakan dan kondisi-kondisi institusional bagi sebuah sistem politik yang lebih demokratis. Kematian yang mendadak merupakan sebuah aborsi terhadap salah satu perjalanan karir yang paling prospektif di Indonesia yang hanya bisa disetarakan dengan kematian Dini Suhogi pada akhir 1960-an atau kecelakaan mobil yang dialami oleh Subhan pada awal 1970-an. Meskipun dipenuhi kesuksesan mengemban berbagai tugas dan kewajiban kehidupannya,
tetap terasa tidak penuh. Oh, tidak penuh. Lahir ya lahir pada 1965, tahun Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Munir dibesarkan dalam sebuah keluarga kelas menengah keturunan Arab. Setelah menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya Malang, sama seperti Iksan Skuter, Jancukku tersayang, dia mulai meneliti permasalahan-permasalahan buruh. Kegiatannya ini membuatnya menyaksikan secara langsung kesulitan-kesulitan ekonomi dan pembatasan politis yang dialami buruh dan petani di bawah pemerintahan Orde Baru. Ya lulus 1989 dan kemudian memulai karir pada lembaga-lembaga bantuan hukum YLBHI yang membuat dia harus pindah ke Surabaya, kemudian Semarang, dan akhirnya ke kantor pusat lembaga itu di Jakarta. Setelah membela banyak tokoh penentang Orde Baru dari ancaman aparat judicial rezim tersebut, Munir mendirikan Kontras pada awal 1998 pada saat memuncaknya krisis politik yang akhirnya menyebabkan kejatuhan Soeharto. Organisasinya berhasil menguak banyak kasus penculikan yang dilakukan militer pada hari-hari terakhir rezim Orde Baru. Selama masa transisi dari kekuasaan otoriter itu, Kontras terus mengawasi tindakan-tindakan pihak keamanan dan institusi-institusi negara lainnya. Atas jasa-jasanya, Munir menerima berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Majalah Islam Umat menobatkannya sebagai Man of the Year pada 1998 dan Asia Week memasukkan dia dalam jajaran Young Leader for the Millennium pada tahun 2000. Pada tahun yang sama dia memenangi Alternative Nobel Peace Prize. Oh, berapakah harga damai? Meskipun demikian, musuh-musuhnya tidak kalah banyak daripada para pengagumnya. Pihak militer sering merasa disulitkan oleh kritik Munir yang tajam dan gencar, terutama karena mereka merasa dia memiliki pengetahuan yang tak tertandingi mengenai berbagai diskursus dan prosedur mereka. Terlebih lagi, pada tahun-tahun terakhir ini, Munir telah menguasai kosakata dan bahasa kode teknis mereka sehingga membuatnya mudah mengalahkan perwira-perwira senior dalam bidang mereka sendiri. Sebagian petinggi militer mengaguminya karena intelektualitasnya, sebagian lain tidak. Agenda kerjanya yang penuh tekanan dan berbagai ancaman yang diterimanya di tempat kerja dan kehidupan keluarga mulai menggerogoti kesehatan Munir.
Pada Agustus 2001 rumahnya di Malang dilempari bom, diikuti beberapa serangan ke kantornya yang menyebabkan hancuran file-file komputer dan cederanya staf kantor. Meskipun dia tetap tegar dan bahkan pada Juni 2002 mendirikan sebuah organisasi baru, imparsial, dia mulai sadar bahwa dia harus memberikan kehidupan yang lebih aman bagi istrinya, Suciwati, dan kedua anak-anaknya. Bertekad untuk mengisi ulang baterainya dan memperluas kemampuan akademiknya, Munir mempertimbangkan beberapa tawaran beasiswa yang akan menjauhkan dia dari kehidupan di Indonesia yang penuh kesibukan. Studinya ini juga akan mempersiapkan dirinya untuk berjuang lebih intens di bidang sosial dan politik sekembalinya dia ke Indonesia. Akhirnya dia memilih menerima tawaran pemerintah Belanda untuk melanjutkan studinya di Utrecht. Dalam pesta perpisahannya pada 3 September 2004, saya mendapat kesempatan terakhir untuk berbincang-bincang dengan sahabat saya. Pikirannya terfokus pada tugas yang menantinya. Dia hanya cemas bahwa kontak terus-menerus dengan kenalan-kenalan di tanah air dan godaan pertandingan sepak bola Eropa akan melalaikannya dari studinya. Sama sekali tiada tanda bahwa dia bahkan tidak akan pernah tiba di Belanda. Hanya dalam waktu 3 hari berita kematian Munir menyita perhatian Indonesia. Bukan hanya kematian seorang intelektual dan aktivis yang unik, melainkan kematian salah satu harapan tercerah bagi masa depan bangsa ini. Kematian salah satu harapan tercerah bagi masa depan bangsa.